Selamat datang di dunia interaksionisme simbolik. Di sini kita akan menjelajahi bagaimana kita berinteraksi dan memberi makna pada dunia di sekitar kita. Sebelumnya, teman-teman udah tahu nggak sih apa interaksionisme simbolik? Belum tahu ya? Oke, sini Mimin bantu jawab. Interaksionisme simbolik adalah teori sosiologi yang menekankan pentingnya simbol dan bahasa dalam interaksi sosial. Apakah teman-teman sudah paham? Pastinya belum dong, karena ya Mimin aja kayak bingung juga ini apa ya maksudnya. Mari kita lihat lebih dekat lagi. Simbol adalah segala sesuatu yang memiliki makna bagi kita. Misalnya nih, hati melambangkan cinta, bendera melambangkan negara, dan tanda tangan menunjukkan persetujuan. Ketika kita berinteraksi, kita menggunakan simbol-simbol ini untuk berkomunikasi kepada sesama kita. Setiap interaksi pastinya membentuk pemahaman kita tentang dunia dan orang-orang di sekitar kita. Proses pembentukan makna ini bersifat dinamis. Kita tidak hanya menerima makna, tapi juga menciptakan dan mengubahnya melalui pengalaman kita. Misalnya, saat kita menggunakan emoji dalam teks pesan, kita menyampaikan perasaan dan makna yang mungkin sulit diungkapkan dengan kata-kata. Kayak apa nih? Mau nyatain cinta pada seseorang yang kita suka nih. Kita ngetik pesan I love you. Terus karena kita malu mau ngetik pesan I love you, kita ganti dengan emoji love. Nah, pastikan orangnya itu yang kita ajak komunikasi pasti bilang, ih ini apa sih, kok ngirimin lope. Dia suka ya sama aku. Nah, seperti itulah teman-teman. Kalau tadi kita udah bahas interaksionisme simbolik dari sisi sosiologinya. Nah, sekarang kita intip dari sisi psikologinya nih. Menurut Stryker 1990 dan ditambahkan oleh Hewitt 2003, interaksionisme simbolik adalah sebuah teori yang berguna dalam psikologi sosial untuk memahami bagaimana manusia berinteraksi menggunakan simbol-simbol dan membentuk perilaku mereka dalam konteks sosial. Maksudnya gimana sih? Jadi gini ya teman-teman, kalau tadi dari perspektif sosiologi, interaksionisme simbolik menjelaskan bagaimana kita membangun hubungan sosial lewat simbol-simbol. Nah, kalau dari sisi psikologi, interaksionisme simbolik membantu para peneliti memahami perilaku manusia. Mereka mengamati bagaimana seseorang bereaksi lewat bahasa tubuh, ekspresi wajah, atau bahkan cara bicara. Misalnya nih, dengan menganalisis gestur seseorang, peneliti bisa tahu apakah orang itu percaya diri, gugup, atau sedang merasa senang. Jadi, sederhananya, kalau dari perspektif sosiologi itu membahas prosesnya, sedangkan dari perspektif psikologi proses itu dijadikan bahan untuk diteliti, diamati, dan dianalisis. Nah, jadi begitulah teman-teman. Sudah paham kan sekarang? Nah, terus kalau menurut Mit gimana? Mit percaya bahwa hubungan di antara interaksi pikiran, diri, dan masyarakat atau yang disebut sebagai mean, self, and society menjadi subjek studi psikologi sosial. Sederhananya gini nih, diri kita atau self menghasilkan simbol-simbol yang berasal dari pikiran atau min. Dan simbol tersebut membentuk makna yang kita sepakati bersama dalam suatu masyarakat atau society. Contoh, Sari adalah orang Jawa. Ia merendahkan badan saat melewati orang. Maka dalam masyarakat Jawa, simbol tersebut
atau merendahkan badan tersebut akan menunjukkan makna bahwa Sari mau bilang permisi, mau lewat dengan sopan. Meskipun si Sarinya tidak ngomong hal yang demikian. Nah, proses yang ada dalam diri kita atau dalam diri manusia tersebut yang akan menjadi bahan untuk penelitian psikologi sosial, yaitu cabang ilmu psikologi yang dikaitkan dengan hubungan antar individu dan masyarakat. Selanjutnya, ada konsep yang dihasilkan dari interaksionisme simbolik ini. Konsep-konsep ini mencakup sudut pandang psikologi dan sosiologi, karena keduanya saling melengkapi dalam menjelaskan bagaimana kita sebagai individu berinteraksi dan membentuk masyarakat. Di antaranya itu ada yang namanya konsep diri. Dalam konsep diri ini, kita berperan sebagai aktor dan juga reaktor. Maksudnya gimana sih, Min? Jadi, waktu kita bertindak di tengah masyarakat, misalnya menyapa setiap ketemu tetangga. Nah, diri kita sebagai aktor adalah diri yang menyapa tersebut. Sedangkan diri kita sebagai reaktor adalah diri kita yang mikirin, bener nggak ya aku menyapa setiap tetangga di sini? Apakah mereka seneng ya kalau aku sapa? Jadi bisa dikatakan dalam diri kita itu ada dua diri. Kalau di film diibaratkan sebagai pemeran dan juga penonton. Jadi kesimpulannya, interaksional simbolis ini mengajarkan kita bahwa makna tidaklah tetap. Dia diciptakan dan diciptakan kembali melalui interaksi kita kepada sesama. Oleh karena itu, untuk mencegah miskomunikasi dalam berkomunikasi, mari kita terus saling memahami satu sama yang lain, biar gak ada miskomunikasi dalam berbicara. Oke, demikian yang dapat kami sampaikan. Terima kasih telah bergabung dalam perjalanan ini. Ingatlah, setiap interaksi adalah kesempatan untuk menciptakan makna baru. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye.